Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang beriman, tentu Anda tahu bahwa air Zam-Zam adalah air yang keluar dari sumber mata air yang bernama Zam-Zam di Mekah, Arab Saudi. Setiap orang yang berhaji pasti pernah mencicipi segarnya air yang penuh berkah ini. Tidak hanya mencicipi, mereka pasti membawa air tersebut sebagai oleh-oleh. Tahukah Anda berapa usia sumur Zam-Zam? Ternyata usianya sudah lebih dari 3.000 tahun. Namun, sumur tersebut tidak pernah mengalami kekeringan. Sumur tersebut terus memancarkan air, meskipun jutaan manusia telah mengambil airnya. Kisah tentang air Zam-Zam ini tidak terlepas dari kisah seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihi salam dengan istri keduanya, Siti Hajar. Sedangkan istri pertama Nabi Ibrahim adalah Siti Sarah. Dahulu, Nabi Ibrahim sangat mendambakan seorang anak, tapi karena Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tak kunjung dikaruniai anak, Siti Sarah pun mengizinkan suaminya menikahi Siti Hajar, pembantu mereka. Siti Sarah adalah wanita yang mulia, begitu pula dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim pun hidup rukun bersama kedua istrinya di Palestina. Akhirnya, Allah memberikan karunia berupa bayi kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim tampak bahagia ketika melihat tanda-tanda kehamilan pada Siti Hajar. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah. Begitupun dengan Siti Hajar. Siti Sarah turut bahagia, karena akhirnya suaminya akan memiliki seorang anak. Alhamdulillah, Allah yang Maha Mendengar akhirnya mengabulkan doa-doa kita. Ucap Siti Hajar kepada suaminya. Dia merasa amat terharu mendapat anugerah itu. Siti Hajar semakin bersyukur dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Siti Hajar bahkan sering bangun di tengah malam melawan dingin untuk beribadah kepada Allah. 9 bulan lamanya Siti Hajar mengandung. Kemudian, tibalah masa kelahiran itu. Bayi kita laki-laki, bisik Ibrahim dengan lembut kepada Siti Hajar. Ibrahim kemudian memberi nama Ismail untuk buah hatinya itu. Ibrahim dan Siti Hajar berdoa bersama agar bayi tersebut kelak menjadi anak yang soleh, taat, dan rajin beribadah. Jika Ibrahim dan Siti Hajar sedang diliputi kegembiraan, berbeda dengan Siti Sarah, rasa cemburunya muncul. Apalagi ia masih belum dikaruniai seorang anak, sikap Siti Sarah terhadap Siti Hajar pun berubah. Sebenarnya Siti Sarah sadar bahwa sebagai istri seorang nabi, sikapnya tersebut kurang terpuji. Tapi, sebagai wanita, Siti Sarah tidak mampu menolak rasa cemburunya itu. Nabi Ibrahim berpikir, bagaimana mereka bertiga dapat kembali hidup rukun dan saling menyayangi seperti semula. Ibrahim tidak sadar bahwa ternyata ada rencana besar Allah untuk keluarganya, terutama untuk Ismail dan Siti Hajar. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa istrinya, Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ke suatu wilayah yang jauh di selatan. Ibrahim sendiri tidak tahu di mana itu, karena beliau sendiri belum pernah ke sana. Namun, karena itu adalah perintah Allah, Ibrahim pun segera memenuhinya. Maka, berangkatlah beliau bersama Siti Hajar dan Ismail. Dengan menunggangi unta yang begitu lambat jalannya, mereka menempuh jarak ratusan kilometer. Mereka menembus panasnya gurun yang membakar kulit pada siang hari, dan dingin yang menusuk tulang pada malam hari. Akan kemana kita? Wahai suamiku, apakah tempat itu sudah dekat? Tanya Siti Hajar. Masih jauh, jawab Ibrahim. Bersabarlah, mari kita berdoa. Semoga Allah mempercepat perjalanan ini dan melindungi kita semua. Sepanjang perjalanan yang melelahkan itu, di atas punggung unta, Ibrahim dan Siti Hajar terus berdoa kepada Allah. Malam pun tiba. Bintang di langit begitu benderang menyinari padang pasir yang luas dan sunyi. Saat itulah, Ibrahim dan Hajar tersadar betapa kecilnya mereka di antara kekuasaan Allah yang demikian besar dan menakjubkan. Tak henti mereka berdua memuji Allah. Istriku, di depan itulah akhir perjalanan kita, kata Ibrahim sambil menunjuk sebuah lembah yang terdapat reruntuhan bangunan batu kuno. Rupanya tempat itu adalah Ka'bah.
Bangunan pertama di bumi yang didirikan oleh para malaikat atas perintah Allah. Bangunan yang kini hanya tersisa puing-puing batu itu, telah berdiri ribuan tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Turunlah, ucapnya kepada Siti Hajar, lalu menghentikan untanya tak jauh dari Ka'bah. Siti Hajar turun. Ia tak percaya bahwa lembah sunyi itulah tujuan perjalanannya yang melelahkan. Belum hilang rasa letih dan keterkejutan Siti Hajar. Tiba-tiba suaminya pamit akan kembali ke Palestina. Aku akan kembali ke Palestina. Tinggallah di sini. Tunggulah sampai aku kembali lagi kemari, ucap Ibrahim sambil meletakkan bekal ala kadarnya di dekat bangunan tua batu itu. Setelah itu, Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Siti Hajar sedih dan berlinang air mata melepas kepergian Ibrahim. Apalagi kini dirinya hanya berdua saja dengan Ismail di lembah sunyi yang tandus itu. Siti Hajar berpikir, betapa tega suaminya meninggalkannya di tempat asing yang sepi itu. Tapi, ketika sadar bahwa itu semua kehendak dan perintah Allah, Siti Hajar bisa menerima dengan penuh keikhlasan. Ia bertekad akan menjalankan kehidupannya di tempat baru itu. Namun, ia masih bingung. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan di lembah yang sunyi dan tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali itu. Dalam waktu beberapa hari, bekal makanan dan air minum yang dibawa dari Palestina sudah habis. Aduh, bagaimana ini? Ucap Siti Hajar, panik. Ismail kecil terlihat menangis dan meronta-ronta kehausan. Di tengah suasana padang pasir yang terik itu, Siti Hajar juga merasa amat haus. Tapi, keselamatan Ismail lebih penting baginya. Siti Hajar berpikir keras, bagaimana cara mendapatkan air untuk mengobati dahaga putranya tersebut. Sebenarnya Siti Hajar tahu, jangankan sumber air, sebatang pohon kecil sebagai tanda keberadaan air pun tidak ia jumpai di sana. Aku tidak boleh menyerah, tekadnya dalam hati. Aku harus berusaha, aku harus bisa menemukan sumber air untuk putraku ini. Siti Hajar lalu mulai mencari sumber air. Ketika tampak air melimpah di kejauhan, Siti Hajar senang bukan kepalang. Ia berlari-lari kecil menuju sumber air itu. Tapi, ketika ia sampai di tempat itu, tak ada apa-apa selain padang pasir dan bebatuan. Ketika ia melihat ke seberang bukit, tampak olehnya air melimpah. Yang di sana itu pastilah sumber air yang sesungguhnya, ucap Siti Hajar. Tanpa menunda waktu lagi, Siti Hajar langsung berlari ke seberang bukit. Meski lelah, ia harus segera ke tempat itu. Ismail sudah meraung-raung menantinya pulang membawa air. Namun lagi-lagi, ketika sampai di tempat itu, tak ada air sama sekali. Penampakan air yang dilihat Siti Hajar tersebut rupanya hanya fata morgana. Siti Hajar terus berlari-lari, berusaha mendapatkan air. Ia bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwa 7 kali. Tapi, belum juga ia dapatkan air untuk putranya. Akhirnya Siti Hajar kembali ke tempat Ismail dengan lunglai. Dia memasrahkan segalanya kepada Allah. Tiba-tiba, mata air memancar deras dari jejak kaki Ismail. Tentu saja Siti Hajar terkejut melihatnya. Zam-zam, ucap Siti Hajar sambil mencoba mengumpulkan air itu. Zam-zam yang diucapkan Siti Hajar berarti, berkumpullah. Maksudnya, agar air itu berkumpul sehingga mudah bagi Siti Hajar untuk mengambilnya. Dengan air itu, terobatilah dahaga yang mendera Ismail. Siti Hajar pun bersujud syukur, memuji kebesaran dan kemurahan Allah atas dirinya. Air Zam-zam atau yang sekarang disebut juga sumur Zam-zam, adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Bagaimana tidak, sudah ribuan tahun usia sumur tersebut, tapi masih deras mengalirkan airnya yang segar dan penuh berkah kepada manusia, sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah sungguh, Allah tak akan pernah menyia-nyiakan usaha dan doa hamba-hambanya. Sahabat motivasi Islam. Sampai di sini dulu, semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.